Salam budaya para sobat pecinta budaya, Rahayu. Semoga para sobat budaya sehat walafiat dan masalah pekerjaan bisa lancar teratasi, juga segala urusan lancar teratasi. Kita saling mendoakan. Asih ing Gusti rejeki lumintu datan ana rote. Kasih Gusti memberi rejeki yang tiada henti dan tiada surutnya. Sobat budaya, setiap pergantian tahun sosok peramal selalu muncul menjadi pembicaraan. Seperti di luar negeri ada Nostradamus, Jane Dixon, Baba Vanga, dan banyak lagi yang cukup terkenal. Walau mereka sudah meninggal, mereka terus dibicarakan terutama soal ramalannya. Sedangkan dari dalam negeri, nama-nama seperti Gus Dur, Mama Lauren, Mbah Mijan, juga Ki Gendeng Pamungkas, mungkin bisa juga dimasukkan Ki Joko Bodo dan lain-lain, dikenal publik juga, yang sering dianggap sebagai bisa meramalkan masa yang akan datang. Namun jauh sebelum nama-nama itu, di Indonesia ada peramal klasik, yakni Joyoboyo dan Ronggowarsito. Ramalan Joyoboyo ini bisa dikatakan sudah menjadi legenda. Menurut H.M. Fleke dalam buku Nusantara Sejarah Indonesia 2017, Joyoboyo adalah raja kerajaan Kediri yang memerintah dari tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Joyoboyo dikenal menerjemahkan kisah Mahabharata dari India kuno dalam bahasa Jawa, sehingga lahir kisah populer yang disebut Bharatayuddha, yang lebih sesuai dengan lingkungan, adat istiadat, dan mentalitas Jawa. Walaupun Jayabaya juga dikenal sebagai orang yang ramalannya hebat, namun sebetulnya dia tidak pernah membuat ramalan. Menurut H.M. Fleke juga, penyertaan nama Jayabaya adalah karena dia raja besar yang sukses menyusun naskah Bharatayuddha. Dalam catatan sejarah tidak sama sekali ditemukan Jayabaya sebagai peramal. Ertanoyo dalam buku Rahasia Ramalan Joyoboyo dan Kitab Musarar 1995 juga menyebut tidak ada bukti kalau ramalan Joyoboyo diciptakan oleh Joyoboyo. Kitab Musarar yang berupa ramalan itu adalah kumpulan yang ditulis oleh Sunan Giriprapen 1618 Masehi dan ditulis ulang lagi oleh Pangeran Wijil pertama. Nama Joyoboyo hanyalah trademark pada karya-karya para pujangga yang untuk popularitas saja. Itu tulis M. Fatkan dalam bukunya Sosok Ratu Adil dalam Ramalan Joyoboyo, Refleksi tahun 2019. Jadi ramalan Joyoboyo sebetulnya adalah kumpulan ramalan dari nenek moyang Jawa yang diwariskan dari generasi ke generasi, tidak diketahui asal usulnya. Ramalan dari nenek moyang orang Jawa itulah sebetulnya yang menjadi melegenda. Nanti saya coba bahas lebih dalam tentang ramalan yang dituliskan dalam kitab Musarar
sebagai ramalan Jayabaya. Nah, apa yang saya utarakan tentang ramalan Jayabaya ini sebetulnya adalah sebagai perbandingan. Apa yang ingin saya bahas kali ini tentang keris yang dibuat dari material besi bumi dan meteor atau iron meteorit dari angkasa. Sebetulnya konsep manunggaling kawula Gusti dalam kejawen itulah yang menjadi penyebab terkuat sehingga seolah apa yang berada di angkasa dan apa yang berada di bumi menjadi simbol-simbolnya. Hal ini merupakan suatu konsep berketuhanan yang juga dikemukakan tidak hanya di Jawa. Carl Gustav Jung, seorang psikolog dan psikiater terkenal, kalau tidak secara eksplisit membahas tentang bersatunya angkasa dan bumi atau konsep manunggaling kawula Gusti ini, Jung berbicara tentang kesadaran kolektif sebagai warisan psikis yang dimiliki oleh umat manusia secara kolektif. Dia berpendapat bahwa ada pola-pola dan simbol-simbol universal yang terkandung dalam mitologi, dalam legenda, dan juga dalam agama yang diakui sebagai budaya seluruh dunia. Dan itu menunjukkan bahwa ada keterhubungan yang mendalam antara manusia, alam semesta, dan aspek spiritual yang lebih besar. Konsep yang menggambarkan persatuan antara manusia atau kawula dengan Tuhan atau Gusti itu sebagai simbol dan ide-ide tentang bersatunya angkasa dan bumi yang di Jawa disebut manunggaling kawula Gusti. Ada kesamaan konseptual pada pemikiran Jung walau bukan pemikiran Jung yang secara langsung. Begitu pula Albert Einstein, fisikawan terkenal dan penemu teori relativitas, memiliki pandangan yang menarik tentang hubungan antara alam semesta dan manusia. Einstein percaya bahwa segala sesuatu di alam semesta saling berkaitan dan saling bertergantungan satu sama yang lain. Walaupun hal ini merupakan pandangan sebagai seorang fisikawan, teori gravitasi memungkinkan kejadian jatuhnya benda angkasa ke bumi. Einstein secara khusus tidak membahas konsep manunggaling kawula Gusti, tetapi interpretasi spiritual ataupun filosofis yang bukan jelajahnya itu ketika membaca kejadian atau peristiwa bersatunya benda angkasa dengan bumi, itulah yang menjadi konsep gravitasi yang diterjemahkan secara spiritual oleh nenek moyang Jawa. Tidak ditemukan catatan tentang teknologi pembuatan keris di zaman dulu bahwa pamor keris itu dari bahan meteor yang jatuh seperti yang sekarang kita anggap benar. Keris-keris sepuh tidak dapat dikategorikan sebagai keris yang pamornya dari bahan meteor atau dari bahan iron meteorit dari angkasa. Tidak bisa dibuktikan material itu apakah dari angkasa atau bukan secara laboratorium belum diketemukan. Saya berkata belum diketemukan. Catatan yang bisa dianggap valid adalah ketika ada meteor jatuh di desa Kelura, yaitu daerah wilayah Prambanan, yang kemudian disimpan di Bandengan di Keraton Surakarta antara abad 17 antara tahun 1740-1765.
Dari sejak inilah masyarakat keris boleh membenarkan konsep tentang iron meteorit dari angkasa yang disatukan dengan material besi dari bumi. Artinya, keris dengan pamor berbahan meteorit adalah keris-keris yang bertangguh atau dibuat pada setelah abad 17-18. Konsep tentang manunggaling kawula Gusti berkaitan dengan perkerisan adalah merupakan suatu kepercayaan yang menyangkut spiritualitas pemikiran orang-orang zaman dahulu saja. Keris yang dibuat setelah abad 18 pun tidak semuanya berbahan iron meteorit. Justru ketika kita perkerisan memproklamasikan keris kamardikan atau keris bikinan sekarang yaitu diproklamasikan pada tahun 2008 di Bentara Budaya Jakarta, saat itulah sebetulnya banyak sobat-sobat pencinta keris dan para empu masa kini memulai menggunakan pamor dari bahan iron meteorit yang dibeli dari luar negeri. Seperti dari Rusia dengan jenis Sikot Alin, dari Afrika ada jenis Gibeon, yang jatuh di Asia perbatasan Tibet ada jenis Nantan, dan yang paling sering saya gunakan untuk membuat sebilah keris adalah jenis Campo del Cielo dari Argentina. Kenapa? Karena mirip dengan pamor meteor keris-keris paku buanan yang mungkin berbahan dari serpihan Kanjeng Kiai Pamor yang jatuh di Prambanan yang disimpan di Keraton Surakarta yang sering disebut sebagai pamor Prambanan. Sobat-sobat budaya, demikian saya membahas secara gamblang untuk supaya perkerisan lebih maju lagi dalam memasuki era pembuatan keris yang lebih komprehensif. Selain ritual, juga bahan material yang harus dipikirkan lebih dahulu. Dan bisa dibuktikan bahwa bahan meteor memang ada kekuatan tuahnya. Keindahan dan tuah keris kamardikan tidak kalah dengan keris-keris sepuh. Testimoni mengenai tuah keris kamardikan yang merupakan bikinan atau karya saya dulu akan saya bahas di episode berikutnya. Testimoni tentang sesuatu tuah. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.